Ditres Narkoba Polda Papua Barat menggagalkan ratusan gram ganja dari 3 tersangka. Sampaikan permohonan maaf, Kapolda datangi Makodam 18 Kasuari atas video viral yang tersebar di media sosial. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Kamis 6 Oktober 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Maria Talimbekas, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara Direktorat Reserse Narkotika Polda Papua Barat berhasil menggagalkan ratusan gram ganja selama bulan September dengan 3 tersangka berbeda saat menggunakan 2 kapal penumpang dari Jayapura menuju Manokwari. Sejumlah kasus narkotika jenis ganja berhasil diungkap tim Res Narkoba Polda Papua Barat pada hari Sabtu 10 September 2022 lalu di TKP kapal Sinabung Dek 3 Belakang yang saat itu berlayar dari Biak menuju Pelabuhan Manokwari dengan tersangka berinisial ARW. Adapun barang bukti narkotika jenis ganja yang berhasil diamankan sebanyak 35 bungkus plastik bening ukuran besar dengan berat bersih sebanyak 583,91 gram. Kemudian 5 bungkus plastik merek Skyrless berisi narkotika jenis ganja dengan berat bersih 134,32 gram. Dengan total keduanya sebanyak 718,23 gram. Dia adalah sebagai kurir atau perantara dalam jual beli narkotika. Dengan imbalan menurut keterangannya mendapatkan minuman keras dan ganja tersebut. Kemudian adapun pemilik barang ini masih kita lakukan penyelidikan. Ya. Kita lakukan penyelidikan, kita DPO-kan atas nama inisialnya M. Di wilayah Manokwari ya Komandan ya? Di wilayah Manokwari ya. Ya, nanti kita akan kembangkan juga karena asalnya dari Jayapura, kita akan upaya kembangkan untuk tangkap yang di asal barang tersebut. Sementara itu tangkapan berikutnya pada tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Timur di TKP Kapal Labobar di Pelabuhan Manokwari dengan tersangka pertama berinisial FW dan tersangka FF. Dari pemeriksaan urin terhadap kedua tersangka positif menggunakan ganja. Adapun barang bukti narkotika yang disita dari tersangka yang pertama, 1 karung ukuran 10 kg berisikan setengah berat neto ganja sebanyak 526,08 gram. Kemudian yang kedua, 1 kantong plastik kuning dengan berat 197,35 gram berisikan narkotika jenis ganja. Dan yang ketiga, 3 bungkus plastik bening besar dengan berat 74,38 gram berisikan ganja dan 1 bungkus plastik bening sedang berat 9,15 gram berisikan ganja. Kapan yang kedua, ini pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar jam 07.00 WIB. Untuk TKP di kamar 3011 kapal Labobar, posisi di perairan Manokwari sekitar 2 jam sebelum sandar di Pelabuhan Manokwari dilakukan penangkapan. Tersangka yang pertama atas nama Firman Syawaroma alias Firman. Kemudian yang kedua Fidel Franz Davwilkwe Fonataba alias Fidel. Kemudian kita juga lakukan pemeriksaan urin dan kedua tersangka tersebut positif juga menggunakan ganja. Adapun barang bukti narkotika yang disita dari tersangka pertama 1 karung ukuran 10 kg berisi setengah berat neto ganja sebanyak 526,08 gram. Kemudian yang kedua 1 kantong plastik kuning dengan berat neto 197,35 gram.
yang berisi narkotika jenis ganja. Kemudian yang ketiga, 3 bungkus plastik bening besar dengan berat neto 74,38 gram yang berisi narkotika jenis ganja. Kemudian yang keempat, 1 bungkus plastik bening sedang berat neto 9,15 gram yang berisi narkotika jenis ganja. Yang kelima, 1 bungkus plastik bening kecil berat neto 3,17 gram yang berisi narkotika jenis ganja. Dengan jumlah berat total sebanyak 810,13 gram. Ketiganya kini dikenakan pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 111 ayat 1, kemudian pasal 127 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun penjara. Natalindo Kerewat TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga menyampaikan permohonan maaf langsung kepada Pangdam 18 Kasuari terkait konten video viral yang dilakukan oknum anggota Ditlantas Polda Papua Barat dengan mendatangi Makodam 18 Kasuari di Arfai pada Rabu sore kemarin. Sebagai komandan, dirinya bertanggung jawab atas hal yang dilakukan anggota Ditlantas Polda Papua Barat. Dalam video permintaan maaf yang dirilis Kodam 18 Kasuari, dirinya sudah melakukan tindakan tegas kepada kedua oknum anggota Ditlantas Polda Papua Barat. Kapolda mengatakan kekompakan maupun sinergitas TNI dan Polri, khusus Kodam 18 Kasuari dan Polda Papua Barat, selama ini sudah berjalan dengan baik. Jangan sampai tercederai oleh ulah anak buah yang perlu dikoreksi, agar ke depan kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari. Pada kesempatan ini saya dengan saudara saya Pangdam 18 Kasuari menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas ulah anggota saya lalu lintas yang tadi pagi bikin konten yang kurang mengenakan saudara-saudara saya di Kodam 18 Kasuari dan anggota TNI di seluruh Indonesia. Saya mohon maaf, saya sebagai komandannya bertanggung jawab atas hal itu, dan tadi juga saya sudah lakukan tindakan tegas terhadap anggota ini, dan kekompakan selama ini jangan tercederai oleh ulah anak buah yang perlu dikoreksi, dan saya bertanggung jawab untuk itu, untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Baik, ya, saya Pangdam 18 Kasuari merasa hari ini di ulang tahun ke-77 TNI bersuka cita karena selama kegiatan sejak pagi tadi sampai dengan saat ini itu total semua kegiatan didukung sepenuhnya oleh rekan-rekan kita dari kepolisian, khususnya dari Polda Papua Barat, dipimpin langsung oleh Bapak Kapolda dan Ibu dan semua, sehingga kami tadi juga diberi surprise berupa tumpeng, ya, dan juga atensi dari Kapolda bersama Ibu langsung di lapangan bergembira dalam kegiatan-kegiatan bersukacita. Memang ada hal tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolda. Pada prinsipnya kami mengucapkan terima kasih, ya, Bapak Kapolda atas ulah sedikit dari kawan-kawan kita, dalam hal ini anggota dari jajaran di Polda Papua Barat yang membuat konten seperti yang disampaikan tadi. Jajaran kami, seluruh prajurit dan keluarga anggota ini lebih mengutamakan sinergitas, kekompakan dan kebersamaan. Apalah artinya selama ini semua sudah kita raih secara bersama. Tantangan tugas ke depan juga masih banyak. Yang hal-hal seperti begini kami yakin dan percaya seluruh prajurit jajaran Kodam 18 Kasuari dapat dengan bijak melihat hal itu. Semua sudah diambil langkah oleh Bapak Kapolda, kita semua tentunya serahkan kepada Bapak Kapolda, dan kita tentunya tetap berdoa agar pelaksanaan tugas Polda Papua Barat di bawah kepemimpinan Bapak Kapolda sekarang dan ke depan semakin lancar dan semakin sukses, dan kita sama-sama
jajaran TNI, yaitu Kodam 18 Kasuari, termasuk juga yang udara, laut di Papua Barat bersama Polda Papua Barat, ini semakin mantap, semakin solid, dan siap. Permintaan maaf juga disampaikan langsung dari Direktur Lalu Lintas Polda Papua Barat, Kombes Pol Radian Kokrosono, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada institusi jajaran TNI Kodam 18 Kasuari atas kejadian konten video viral yang dilakukan oleh oknum anggota lantas yang tersebar di media sosial. Om Swastiastu. Saya Dirlantas Polda Papua Barat pada saat ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada institusi jajaran TNI atas kejadian konten video viral yang dilakukan oleh oknum anggota Polantas Papua Barat yang beredar di media sosial. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa kedua oknum anggota Polantas tersebut saat ini sudah ditahan di sel Polda Papua Barat untuk diproses dan mempertanggungjawabkan kesalahan yang diperbuat. Dan pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa kue dalam konten video tersebut kami sampaikan sudah kita amankan sebagai barang bukti dan kami pastikan bahwa kue tersebut tidak terkirim kepada institusi TNI. Sekali lagi dalam lubuk hati yang paling dalam kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian yang terjadi yang dilakukan oleh oknum anggota Polri tersebut. Ke depan kami berharap semoga sinergitas TNI Polri dan soliditas TNI Polri yang selama ini sudah baik tetap terjaga dan tetap kita tekankan ke depan. Demikian yang kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore, salam sejahtera, Om Santi, Santi Santi. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, momen HUT TNI ke-77, Kepala Staf Angkatan Darat mengeluarkan surat keputusan tentang pembentukan Kodim Teluk Wondama definitif dan melalui dasar tersebut dalam waktu dekat peresmian Kodim Teluk Wondama akan dilaksanakan. Rabu 5 Oktober 2022 bertepatan dengan HUT TNI ke-77, tim dari Mabes TNI Angkatan Darat yang dipimpin oleh Kolonel Infantri Totok Sulistiono berkunjung ke Wasior dalam rangka meninjau lahan yang dipersiapkan untuk pembentukan markas Kodim Teluk Wondama. Rombongan dari Mabes TNI Angkatan Darat didampingi tim pendamping dari Kodam 18 Kasuari. Dari peninjauan itu, Kolonel Totok menilai Kodim Teluk Wondama sudah layak untuk dinaikkan statusnya dari Kodim persiapan menjadi Kodim definitif, sesuai dengan surat keputusan dari Mabes TNI Angkatan Darat. Terrealisasi pada tahun ini, 2022. Kemudian untuk skep, sudah ada skep dari Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Darat, sehingga Kodim ini nanti bisa segera diresmikan oleh Kodam untuk penggunaan dan operasionalnya. Nanti biar dilaporkan oleh Bapak Panglima dari stafnya kapan peresmiannya. Kalau bisa ya secepatnya. Di samping itu, Wakil Bupati Teluk Wondama Andarias Kaikatui menyambut baik telah keluarnya keputusan Kasat tentang pembentukan Kodim Teluk Wondama. Wakil Bupati menyatakan Pemkab Teluk Wondama mengharapkan peresmian Kodim Teluk Wondama bisa segera terwujud, sehingga menjadi kado HUT TNI ke-77 bagi masyarakat Teluk Wondama. Dengan demikian, kami juga berharap peresmian Kodim ini jangan terlalu lama. Dalam waktu dekat juga kita diresmikan oleh Pangdam. Dengan adanya informasi bahwa skep Kasat tentang Kodim ini, kami daerah menyambut dengan baik dan mendukung sepenuhnya fasilitas yang diberikan demi kelancaran pelaksanaan tugas Kodim di Teluk Wondama. Kami sudah menghibahkan beberapa fasilitas. Komandan Kodim Persiapan Letkol Infantri Saheri mengatakan pihaknya telah siap menyambut peresmian Kodim Teluk Wondama
dengan melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah dan juga Kodam 18 Kasuari untuk menyambut peresmian Kodim Teluk Wondama. Saya selaku Dandim Persiapan secara ketat melaksanakan koordinasi kepada Pemda, kepada Kodam 18 Kasuari, sehingga apapun perintah yang diberikan kepada kami selaku Dandim Persiapan Teluk Wondama terlaksana dengan maksimal. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Tim, kepada Bapak Wakil Bupati, sangat mendukung dengan percepatan pembentukan Kodim Teluk Wondama. Semoga segera dilaksanakan peresmian. Untuk diketahui, Kodim Persiapan Teluk Wondama telah terbentuk sejak 2019. Untuk mendukung percepatan Kodim definitif, Pemkab Teluk Wondama telah membebaskan lahan seluas 3 hektar di distrik Raisiai untuk lokasi markas Kodim Teluk Wondama dan juga fasilitas pendukung yang diperlukan. Dari Wasyur Teluk Wondama, Zek Adonara, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT Tentara Nasional Indonesia TNI ke-77 dipusatkan di Markas Komando Armada 3 Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Disambut 2 unit meriam. TNI Angkatan Laut Koarmada 3 tahun ini menjadi tuan rumah pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT TNI ke-77 yang berlangsung di Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat pada tanggal 5 Oktober 2022. Bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan HUT TNI ke-77 Laksamana Muda TNI Irwansyah. Pada kesempatan tersebut, Pangko Armada 3 membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Dalam amanatnya, berdasarkan hasil dari beberapa lembaga survei, TNI mendapat kepercayaan tertinggi dari masyarakat. Oleh karena itu, Panglima TNI menghimbau kepada seluruh prajurit dan PNS TNI untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat dengan bertindak dan berucap sesuai tugas pokok TNI. Dalam kesempatan itu, Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irwansyah didampingi Komandan Korem 181 Praja Viratama Brigjen TNI Wawan Erawan, Komandan Pasmar 3 Brigjen TNI Marsekal Y. Rudi Sulistianto, dan Komandan Lantamal 14 Sorong Laksamana Pertama TNI Imam Musani menyampaikan keterangan pers tentang rangkaian kegiatan HUT TNI ke-77. Juga mungkin pertama kali kita melaksanakan defile pasukan beserta kendaraan-kendaraan tempur dan alutsista kita yang lain serta KRI berjejer depan KRI hari ini, khususnya di wilayah kerja Kodam Kasuari maupun di Koarmada 3. TNI selalu kompak. TNI adalah kita, TNI adalah rakyat juga, masyarakat juga. Kita siap untuk membantu masyarakat, membantu pemerintah dalam pembangunan. Sebelumnya, TNI di wilayah Sorong telah melaksanakan bakti sosial berupa pembersihan rumah ibadah, gereja GPDI Jemaat Getsemani, dan pembersihan Masjid Nurusabil, Kampung Salak, Kota Sorong, dan pemberian sembako. Selain itu juga dilaksanakan ziarah ke TMP Trijaya Sakti Kota Sorong dan water treatment secara serentak di 77 lokasi di jajaran TNI Angkatan Laut seluruh Indonesia untuk memecahkan rekor muri. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, jajaran TNI Angkatan Laut yang melibatkan ratusan prajurit Koarmada 3, Pasmar 3, dan Lantamal 14 Sorong menggelar water treatment atau teknik mengapung di air tanpa berpindah tempat dengan membentuk formasi huruf TNI dan angka. Usai upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-77 Tentara Nasional Indonesia TNI yang terdiri dari prajurit Koarmada 3, Pasmar 3, dan Lantamal 14 Sorong mengikuti water treatment atau teknik mengapung di air tanpa berpindah tempat dengan membentuk formasi huruf TNI dan angka ke-77 yang berlangsung di Dermaga Mako Koarmada 3 Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Kegiatan water treatment memecahkan rekor muri di mana dari 77 lokasi TNI Angkatan Laut menggelar kegiatan tersebut dengan peserta terbanyak. Sementara itu, peserta water treatment yang dilaksanakan di Dermaga Mako Koarmada 3 melibatkan 1.033 orang, baik dari Koarmada 3, Pasmar 3 maupun Lantamal 14 Sorong.
Pada kesempatan tersebut, Panglima Koarmada 3, Pangko Armada 3 Laksamana Muda TNI Irwansyah, Komandan Pasmar 3 Brigjen TNI Marsikal Rudi Sulistianto, dan Komandan Lantamal 14 Sorong Laksamana Pertama TNI Imam Musani turut serta mengambil bagian dalam kegiatan water terapen tersebut, di mana Pangko Armada 3 berkesempatan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-77 TNI tahun 2022 dari atas laut dan secara bersama-sama melaksanakan yel-yel TNI adalah kita sesuai dengan tema HUT ke-77 TNI tahun 2022. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Politik Hukum dan Keamanan mensosialisasi pemahaman masyarakat tentang rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana atau RKUHP melalui dialog publik yang berlangsung di Kota Sorong, Papua Barat. Dalam upaya melakukan sosialisasi dan edukasi yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat serta partisipasi publik dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana atau RKUHP, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Politik Hukum dan Keamanan mengadakan dialog publik RKUHP yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Sorong, Papua Barat pada tanggal 5 Oktober 2022. Dialog publik RKUHP yang menghadirkan 3 pakar hukum, yakni Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Pujiono, Guru Besar Universitas Negeri Semarang, Profesor Dr. R. Beni Rianto, dan Akademisi Universitas Jember I. Gede Widiana Suwarda. Direktur Informasi Komunikasi Publik Hukum dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Konwinfo Bambang Gunawan mengatakan, jika RUU KUHP harus dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. Ia pun menegaskan jika upaya tersebut semata-mata bertujuan untuk mewujudkan pembangunan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Gunawan menambahkan apalagi revisi KUHP yang dimulai sejak tahun 1970-an masih tidak kunjung terwujud sampai saat ini. Ini kan sejalan dengan Inpres nomor 9 tahun 2015 mengenai pengelolaan komunikasi publik. Jadi intinya apa yang direncanakan pemerintah, apa yang sudah dijalankan pemerintah, dan bagaimana hasilnya harus diketahui oleh masyarakat sebagai akuntabilitas. Jadi ke depan juga akan ada lagi kegiatan-kegiatan seperti ini, tidak hanya berkaitan dengan RKUHP tapi juga yang lain-lain. Sementara itu, pakar hukum berharap RUU KUHP segera disahkan. Upaya ini akan meninggalkan produk kolonial Belanda dan kemudian membawa hukum pidana di Indonesia menuju hukum yang lebih modern serta mencerminkan nilai asli bangsa. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, pemerintah daerah Kabupaten Manokwari mendukung Cities for Forest sebagai gerakan yang bertujuan untuk mengkatalisasi dukungan politik, sosial, dan ekonomi untuk mengintegrasikan hutan ke dalam rencana dan program pembangunan. Manokwari sebagai ibu kota provinsi yang pembangunannya telah ditetapkan sebagai pembangunan berkelanjutan, maka penerapannya dilakukan di berbagai bidang pembangunan. Khususnya pada pengelolaan sumber daya alam, pembangunan berkelanjutan menjadi hal penting. Lebih lagi Manokwari sendiri sedang dalam pembahasan RT/RW dan juga beberapa areal telah ditetapkan sebagai ruang terbuka publik dan ruang terbuka hijau. Untuk itu, dengan kehadiran World Research Institute Indonesia, Pemda Manokwari siap mendukung City for Forest dengan bergabung menjadi anggota. Pernyataan ini disampaikan Sekda Manokwari Kamis pagi dalam kegiatan Kick-Off City for Forest. Sekda Manokwari Dr. Gigi Henry Sembiring yang hadir mewakili Bupati dalam sambutannya menyampaikan Manokwari sebagai ibu kota provinsi memiliki peran penting untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan komitmen tersebut.
Sebagai ibu kota provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari memiliki peran yang penting untuk turut ambil bagian dalam upaya mewujudkan komitmen tersebut. Pemerintah Kabupaten Manokwari telah menyatakan kesediaan bergabung sebagai anggota City Sport Forest melalui surat Bupati nomor 69656.1/912 tertanggal 4 Juli tahun 2022. Berfokus pada wilayah perkotaan, City Sport Forest merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk mengaktualisasi dukungan politik, sosial, dan ekonomi di antara pemerintah dan penduduk. Diakui Bupati untuk mencapai kesemuanya itu tentu ada berbagai tantangan yang pasti dihadapi. Maka dukungan dari semua pihak sangat diharapkan. Forest ini dapat kita sukseskan bersama-sama di Kabupaten Manokwari. Kepada para pimpinan perangkat daerah di lingkup Kabupaten Manokwari serta para mitra pembangunan Universitas Negeri Papua, WRI Indonesia, pihak swasta, media, dan berbagai pihak lain yang selama ini telah mendukung dan menyukseskan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Kick-off City Sport Forest dibuka oleh Sekda Manokwari, Dr. Gigi Henry Simbiring, yang dilakukan penyerahan komitmen Pemda Manokwari bergabung sebagai anggota City Sport Forest. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam rangka mengangkat potensi perempuan Papua, Persekutuan Wanita Gereja Kristen Alkitab Indonesia melaksanakan temu nasional dan juga pameran yang menampilkan hasil karya perempuan Papua. Temu Nasional tahun 2022, Persekutuan Wanita Gereja Kristen Alkitab Indonesia melaksanakan kegiatan di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang berlangsung dari tanggal 4 hingga 7 Oktober 2022. Kegiatan yang dilaksanakan adalah seminar dan juga pameran. Untuk pameran dilaksanakan di lapangan STT Erikson Tritsowi Manokwari yang diikuti oleh seluruh majelis di tanah Papua dengan jumlah stand yang dibangun sebanyak 41 stand. Dengan peserta yang dari Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Merauke, Asmat, Timika, Jayapura, Banten, dan Jakarta. Semua 41. Itu dari semua? Iya, dari semua majelis daerah, total majelis daerah kami ada 63. Tapi yang datang hanya 30-an, ya, yang sisanya itu dari Departemen Wanita dan Majelis Umum. Dan ada jemaat juga. Nah, pesertanya dari Manokwari Selatan, Bintuni, kemudian dari Pegunungan Arfak yang terbanyak, kemudian dari Merauke, dari Asmat, dari Timika dan Jayapura, kemudian dari ada Banten, dari Jakarta. Ditambahkan acara yang dilaksanakan yaitu seminar dan juga pameran. Dalam seminar dibahas tentang isu permasalahan perempuan dan anak dan juga masalah yang dihadapi dalam pelayanan. Lebih lanjut disampaikan terkait dengan pameran di mana mengangkat hasil kreativitas perempuan GPKAI di tanah Papua sehingga memiliki nilai ekonomi dan juga diharapkan agar ada pembinaan dari pemerintah daerah. Dari menjadi dua acara besar, yaitu yang pertama seminar sesuai dengan ADART kami. Di dalam seminar kami membahas masalah-masalah, isu-isu yang terjadi dengan perempuan dan sebagainya, masalah-masalah yang dihadapi dalam pelayanan, dalam rumah tangga. Itu kami bahas di seminar. Tetapi karena waktu bulan Juni kami sudah melakukan Pratemunas, sehingga Temunas kali ini kami menyelesaikan masalah-masalah isu-isu yang mereka minta di Pratemunas. Itu kami bawa ke satu seperti kami buat ada pemateri-pemateri yang membawa isu-isu tersebut. Kan dari pameran ya, pertama kami melihat bahwa gereja ini memang kebanyakan besar mama-mama dari Pegunungan Arfak. Jadi kami membuat pameran ini untuk menunjukkan bahwa mama-mama ini kan selama ini menjual noken di pinggir-pinggir jalan. Mereka tidak punya satu tempat atau wadah untuk mereka menjual, kurang dibina. Nah, sehingga kami membuat lokasi pameran seperti ini, menghimpun mereka semua supaya mereka mungkin bisa diperhatikan.
Diharapkan masyarakat Manokwari dapat datang dan melihat hasil-hasil kerajinan mama-mama Papua seperti noken, gelang, topi mahkota, dan juga kita bisa melihat secara langsung proses pembuatan benang hingga menjadi sebuah noken. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Papua memiliki beragam suku dan budaya. Berikut ini adalah salah satu pakaian adat dari suku Auyu, yaitu cawat atau sering disebut eni dalam bahasa suku Auyu. Untuk mengetahui bagaimana proses pembuatannya, berikut liputannya untuk Anda. Suku Auyu merupakan suku yang berada di tanah Papua. Mereka mendiami bagian selatan Pulau Papua. Masyarakat suku Auyu kebanyakan hidup di bagian barat Sungai Digul, atau tepatnya di Kabupaten Mapi dan Kabupaten Digul. Saya bersyukur karena bisa melihat langsung proses pembuatan pakaian adat suku Auyu yang dilakukan oleh Persekutuan Wanita Majelis Daerah GPKAI ASU Mapi, yang hadir pada kegiatan temu nasional dan juga pameran yang dilaksanakan di Manokwari, Papua Barat. Kehadiran saya di stand pameran PW Majelis Daerah GPKAI ASU Mapi disambut hangat mama-mama Papua dengan senyuman dan keramahan mereka saat menjelaskan satu persatu tentang suku Auyu. Marta Yansenem, perempuan 40 tahun lebih dari suku Biak yang kawin dengan suku Auyu, menjelaskan banyak tentang pakaian adat yang dipakai dengan bahasa suku Auyu. Daun sagu yang lembek yang baru mau berkembang, nah dipotong ya masih dia punya ujungnya toh pucuk ya, biasa berkembang, nah dipotong langsung kupas dia punya ini ada ambil kulit yang keras itu buang begitu bawa datang sudah mereka bikin kintal terus mereka anyam cawat ya mereka anyam cawat begitu. Tidak bisa langsung anyam, itu orang potong taruh 2 hari baru dia kering baru dikintal. Ada yang bisa anyam seperti begini, ini juga ada, ini juga ini tidak dianyam atau tidak dikintal, ini biasa macam begini, itu yang ada ini. Sedangkan yang sudah kintal ini sudah kintal. Kalau yang ini jawat, kalau dengan bahasa Ca. Nah, di sini kalau cawat yang begini, yang jawat ini yang laki-laki. Ini yang laki-laki punya. Iya, begini. Ini laki-laki punya. Ini laki-laki yang ini yang perempuan dong punya. Kalau yang ini perempuan punya yang besar. 2 yang di atas semua ini perempuan punya. Untuk pakaian adat saat ini biasanya dipakai pada pesta adat seperti menyambut kedatangan tamu pada acara khusus. Sedangkan untuk noken, khusus suku Auyu kebanyakan bahan bakunya dipakai menggunakan kulit kayu gaharu. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Kamis 6 Oktober 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.